Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas gerakan kerjasama dan instrumen nasional dalam pencegahan korupsi. Korupsi bisa diibaratkan seperti benalu yang tumbuh dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Meski sudah banyak upaya sosialisasi dan himbauan dilakukan, masih banyak oknum yang tidak merasa bersalah saat melakukannya. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Pencegahan tidak cukup hanya lewat hukuman, tapi juga butuh pendekatan moral dan psikologis agar pelaku sadar dampak buruknya baik untuk dirinya maupun keluarganya. Karena itu, semua pihak masyarakat, organisasi, dan pemerintah harus bekerja sama mencegah korupsi dengan memperbaiki sistem, meningkatkan literasi, dan berani melapor jika ada penyimpangan. Selanjutnya, gerakan kerjasama pemberantasan korupsi di dalam negeri. Korupsi tidak bisa diberantas hanya oleh satu pihak. Oleh karena itu, gerakan pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah. Tapi, tentu ini bukan tanpa tantangan. Banyak pihak yang selama ini merasa diuntungkan oleh korupsi akan terganggu dengan perubahan ini. Namun, jika pemimpin tegas menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama, maka perubahan akan mulai terasa dimulai dari atas ke bawah. Nah, berikut adalah beberapa pihak penting dalam gerakan ini. Yang pertama, ada Ombudsman dan LSM, yaitu mereka berperan memberikan edukasi dan menjadi tempat masyarakat mengadu jika pelayanan publik menyimpang. Yang kedua, ada MPR, DPR, dan DPRD, yaitu mereka berperan memperbaiki regulasi dan hukum, karena korupsi makin canggih dan seringkali hukum kita tertinggal. Yang ketiga, inspektorat dan pejabat pemerintah bertugas memperbaiki sistem pelayanan dan memberi contoh langsung dalam anti korupsi. Yang keempat, kejaksaan dan kepolisian, di mana memiliki wewenang untuk menuntut para pelaku korupsi dengan tegas dan profesional. Yang kelima, ada lembaga peradilan, di mana selain mencegah, mereka juga harus memberikan hukuman yang adil dan transparan, karena kepercayaan masyarakat bergantung pada mereka. Jadi, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan satu langkah, tetapi harus lewat sinergi antara pencegahan, edukasi, penegakan hukum, dan reformasi sistem. Dan yang paling penting, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Selanjutnya, Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Slide ini menjelaskan tentang instrumen nasional yang digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Instrumen ini penting sebagai dasar hukum dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi. Pertama, kita punya dasar hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Ada juga TAP MPR 1998 yang menegaskan pentingnya pemerintahan bebas dari KKN. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mengesahkan Konvensi Internasional Anti Korupsi, serta aturan pelaksanaan seperti PRPPU, PP, Impres, dan Kepres yang memberi kewenangan penindakan dan perlindungan saksi pelapor. Kemudian di tingkat daerah ada penerapan sistem digital seperti e-planning dan e-budgeting untuk perencanaan anggaran lebih transparan. Yang kedua ada e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa agar bebas dari markup dan kong kali kong. Yang ketiga ada PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah layanan perizinan. Yang keempat, sistem evaluasi ASN berbasis kinerja ilmiah. Yang kelima, penguatan fungsi pengawasan melalui APIP. Yang keenam, optimalisasi pendapatan daerah secara digital. Yang ketujuh, dan pengawasan ketat terhadap dana desa dan aset daerah. Itulah tadi pembahasan tentang gerakan kerjasamaan dan instrumen nasional dalam pencegahan korupsi. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.